Hai semuanya, pernah gak sih kalian mikir, kok bisa ya dunia ini jalan dengan begitu rapi? Gedung-gedung yang menjulang tinggi, jembatan kokoh melintasi sungai, atau bahkan teknologi secanggih handphone ada di tangan kita. Semua itu ternyata punya satu benang merah yang sama loh, yaitu matematika. Tapi tenang, hari ini kita bakal ngobrol santai soal bagaimana matematika tuh sebenarnya sudah jadi bagian dari kehidupan manusia sejak ribuan tahun dan bahkan menentukan arah peradaban kita sampai sekarang. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ke dunia matematika yang lebih seru dari yang kalian bayangkan. Kita balik ke zaman purba dulu ya. Bayangin deh, kalian adalah seorang manusia goa. Waktu itu, kalian belum punya angka. Kalian cuma tahu kalau punya satu batu, dua batu, tiga batu. Nah, lama-lama manusia sadar kalau mereka butuh cara buat menghitung yang lebih efisien. Dari sinilah lahir konsep angka pertama, yaitu dari bangsa Sumeria. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, mereka mulai menciptakan sistem hitung dengan simbol-simbol sederhana di tanah liat. Lalu, pada bangsa Mesir kuno juga mulai menggunakan angka buat membangun piramida raksasa mereka. Dan kalian tahu nggak sih, bangsa Mesir ini jenius banget loh. Mereka udah ngerti bagaimana konsep pecahan dan bahkan bisa menghitung luas serta volume bangunan. Artinya, sejak zaman dahulu, matematika itu sudah bukan sekedar soal angka-angka doang, tetapi juga soal bagaimana membangun peradaban. Kita ngomongin matematika dalam peradaban manusia, kita nggak bisa lepas dari Yunani kuno. Ini zaman dimana matematika bukan cuma soal berhitung, tapi mulai dikaitkan sama filsafat dan pemikiran yang logis. Kalian pasti pernah dengar dengan nama Pythagoras. Yap, dia bukan sekedar nama teorema segitiga yang bikin pusing waktu sekolah. Dia dan murid-muridnya percaya kalau dunia ini bisa dijelaskan dengan angka. Mereka nemuin konsep bilangan irasional, simetri, dan bahkan hubungan angka sama musik. Gak cuma Pythagoras loh, ada juga Euclid yang sering disebut sebagai bapak geometri. Dialah yang menyusun sistem geometri yang kita pakai sampai sekarang. Jadi, kalau kalian pernah nyari luas segitiga atau volume bola, kalian harus berterima kasih kepada Bapak Euclid. Setelah Yunani, dunia Islam mengambil tongkat estafet dalam mengembangkan matematika. Pada abad ke-8 hingga ke-14 adalah era keemasan Islam atau kejayaan Islam, di mana para ilmuwan muslim mengembangkan ilmu matematika dengan luar biasa. Salah satunya, tokoh paling terkenal adalah Al-Khwarizmi. Kalian mungkin gak sadar, kita pakai jasanya setiap hari. Dia adalah orang yang pertama kali mengenalkan konsep aljabar dan nama algoritma. Itu sendiri yang berasal dari namanya loh. Di masa ini, angka-angka Hindu sampai Arab yang kita pakai sekarang juga mulai menyebar nih ke seluruh dunia. Bayangin kalau kita masih pakai angka Romawi yang ribet banget itu loh. Berkat matematika dari dunia Islam, Eropa akhirnya bisa mulai memahami konsep yang lebih kompleks, dari trigonometri sampai sistem desimal. Oke, kita lompat ke abad ke-17. Ada seorang pria bernama Isaac Newton yang bikin dunia heboh dengan kalkulusnya. Yap, berkat dia, kita bisa memahami bagaimana benda bergerak, bagaimana planet mengorbit matahari, dan bahkan bagaimana kita bisa membuat prediksi tentang fenomena alam. Lalu, masuk ke era modern, di mana matematika nggak cuma butuh fisika atau teknik, tetapi juga bisa jadi pondasi dari kecerdasan buatan atau AI, algoritma yang dipakai media sosial, mesin pencari, atau bahkan game favorit kalian semuanya. Itu dibangun di atas matematika. Oke, sekarang gini. Mungkin kalian mikir, ya terus ngaruhnya ke kita apa? Gini ya, matematika itu bukan cuma tentang angka, tapi juga tentang pola, logika, dan cara berpikir. Dunia yang kita tempati sekarang, dari arsitektur, teknologi, ekonomi, bahkan sampai seni, semuanya itu terhubung sama matematika. Nah, gimana nih? Apa sekarang kalian masih takut sama matematika? Aku harap setelah nonton ini, kalian gak lagi tuh ngelihat matematika sebagai hal yang menakutkan, tetapi lebih ke alat keren yang udah ngebentuk peradaban kita dari dulu sampai sekarang.